Kata pengantar sifat ujian terbuka disertasi, Program Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya, Selasa 25 Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi rapat ujian terbuka disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya atas nama Muhammad Sofwan, nomor induk mahasiswa 1172100012 dengan judul Pengembangan Wilayah di Kawasan Bencana Lumpur Sidoarjo, Studi tentang Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Terbangun. Hadirin yang kami hormati, seorang mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor harus memenuhi kewajiban akademik berupa ujian kualifikasi, seminar mata kuliah penunjang disertasi, ujian proposal, penilaian kelayakan disertasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka disertasi. Setelah calon doktor dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dan untuk menentukan predikat kelulusannya harus melalui ujian terbuka, mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang diketuai oleh Rektor Profesor Dr. Mulyanto Nugroho MMCMA CPA, Sekretaris Dr. Doktoranda Ayun Maduwinarti MP, dengan anggota Profesor Dr. V. Rudi Handoko MS, Profesor Dr. Arif Darmawan SU, Profesor Dr. Agus Sukristianto MS, Dr. Bambang Kusbandrijo MS, Dr. IGN Ano Maruta MM, Profesor Dr. Agus Solahuddin MS, Profesor Dr. Hartono MSI, Dr. Abdul Halik MM. Hadirin yang kami muliakan, seorang calon doktor dalam mempertahankan disertasinya di ujian terbuka disertasi ini yang lazim disebut dengan promovendus, selain harus menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji, juga diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para undangan akademik. Prosesi tim penguji dipandu oleh seorang duta tama dan acara ini disaksikan para staf akademik, staf administrasi, undangan, dan keluarga. Guna ketertiban dan kehikmatan suasana ujian, dimohon dengan hormat kepada para undangan untuk tidak meninggalkan ruang ujian, termasuk di saat skorsing penentuan predikat kelulusan. Undangan juga tidak diperkenankan mengaktifkan telepon seluler dan memotret selama ujian berlangsung. Rangkaian acara ujian terbuka. Lagu Indonesia Raya, pembukaan rapat ujian terbuka, pembacaan kurikulum vitae, pembacaan pokok-pokok disertasi, tanya jawab, sidang penentu predikat kelulusan, pengumuman predikat kelulusan, penyerahan ijazah, penyematan danda, pesan promotor, doa, penutupan rapat ujian terbuka, dan ucapan selamat. Demikian kata pengantar sifat ujian terbuka disertasi telah kami sampaikan. Selanjutnya, kami persilahkan hadirin untuk mengikutinya. Tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus memasuki ruang ujian. Lagu Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Terima kasih. Rapat ujian terbuka dibuka oleh Ketua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya ke-296 pada hari ini Selasa 25 Juni 2024 atas nama Saudara Muhammad Sofyan, nomor induk mahasiswa 11721000012, saya nyatakan dibuka. Promovendus disilahkan menuju podium. Kurikulum vitae Promovendus. Nama Muhammad Sofwan, SPD, MSc, jabatan fungsional, asisten ahli, dosen perencanaan wilayah dan kota, Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Jabatan struktural, Kasubit Marketing, PPMB, Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Riwayat pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Pendidikan Geografi, tahun 2012, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, jurusan Manajemen Bencana tahun 2014. Penyampaian pokok-pokok disertasi. Sebelum menyampaikan pokok-pokok disertasi, saya ingin bertanya kepada Saudara Promovendus, apakah Saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Prof. Apakah siap diuji? Siap. Gak ndredeg? Mboten. Oh, mboten, alhamdulillah, hebat. Senang lagi. Oke, saya persilahkan Saudara Dus untuk menyampaikan pokok-pokok disertasi kurang lebih 10 menit. Monggo silakan. Terima kasih, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota tim penguji, yang terhormat hadirin dan undangan yang kami muliakan, berikut ini kami sampaikan pokok-pokok disertasi dengan judul Pengembangan Wilayah di Kawasan Bencana Lumpur Sidoarjo, Studi tentang Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Terbangun. Perlu diketahui bahwasannya bencana lumpur Sidoarjo atau yang kita kenal dengan lumpur Lapindo itu terjadi pada 29 Mei tahun 2006. Sehingga kalau kita hitung pada tahun sekarang sudah 18 tahun berjalan. Artinya bahwasannya bencana ini sampai hari ini masih menimbulkan dampak yang sungguh luar biasa. Baik itu dampak sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, bahkan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu kalau kita lihat hari ini bahwasannya bencana ini sungguh luar biasa. Dan baik untuk kemudian disampaikan ke publik bahwasannya hasil analisis terkait dengan pengembangan wilayah khususnya kawasan terbangun dan infrastruktur ini menjadi kajian yang sungguh luar biasa. Kalau kita lihat di hadapan Bapak Ibu sekalian bahwasannya itu adalah peta area terdampak di mana lumpur Sidoarjo ini menenggelamkan 12 desa yang berada di 3 kecamatan. 5 desa berada di Kecamatan Japon, Kecamatan Porong, mohon izin, 4 desa di Kecamatan Tanggulangin dan 3 desa di Kecamatan Japon. Tentunya dari 12 desa itu adalah desa yang masuk peta area terdampak. Belum lagi desa-desa yang di luar dari PAT atau peta area terdampak. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat gambar B, itu adalah saluran dari mana pipa yang kemudian hasil dari reduksi-reduksi lumpur yang kemudian ada di kolam utama itu dialirkan ke Sungai Porong. Yang kemudian kalau Bapak Ibu sekalian lihat di pesisir timur Sidoarjo khususnya di Japon itu ada Nampung Laulusi. Itu bagian daripada salah satu sedimentasi yang dihasilkan daripada lumpur Sidoarjo ini. Kemudian kalau kita lihat gambar C ini adalah bagaimana kemudian lumpur Lapindo meskipun sampai hari ini tingkat volumenya, intensitas dan frekuensinya berkurang tapi tetap timbul. Artinya menurut penelitiannya Mazzini, Adriano Mazzini, bahwasannya tahun 2006 mengatakan bahwasannya lumpur ini diperkirakan usia 30 tahun pun masih akan menyemburkan. Terbukti di usia ke-18 tahun ini meskipun tidak seperti dulu 10.000 meter kubik per hari, tapi hari ini minimal 5.000 itu masih keluar volume kubiknya. Kemudian kalau kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, gambar D itu adalah salah satu fenomena kini yang terjadi. Bahwasannya salah satu dampak daripada lumpur Lapindo ini adalah terjadi land subsidence. Land subsidence ini terjadi karena adanya salah satu perubahan bentuk morfologi yang diakibatkan oleh lumpur itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat gambar D adalah salah satu rumah permukiman yang ada di Desa Kedung Banteng.
Di mana Bapak Ibu kalau di sana orang Dung Banteng hari ini itu sopan-sopan, kula nuwun ya. Sopan-sopan boten tiyang Yogyakarta, tapi karena rumahnya semakin tenggelam ya. Artinya kusen yang rata-rata di situ 2,5 meter itu justru sekarang tinggal 1,4 meter dan lain sebagainya. Ini mengindikasikan bahwasannya land subsidence yang ada di kawasan Tanggulangin Timur sungguh terjadi. Ini adalah potret-potret rumah yang sudah kami lakukan analisis, di mana ini adalah rumah-rumah yang ada di daerah Banjarpanji, Kedung Banteng, sebagian Banjar Asri. Ini adalah potret-potret rumah yang kemudian mengalami pola perubahan. Yang pertama, bagaimana kondisi potensi resiko, ini perlu dikaji. Yang kedua adalah bagaimana karakteristik pengembangan wilayahnya dan pola sebaran spasialnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kesesuaian pola ruang berdasarkan resiko bencana. Dan yang terakhir adalah bagaimana model kebijakan PDEBP atau Post Disaster Evidence Based Planning ini menjadi salah satu model yang perlu diungkap. Bahwasannya ini adalah bagian daripada hasil analisis. Teori yang digunakan ini berdasarkan grand teorinya adalah berdasarkan teori pembangunan. Teori pembangunan itu sendiri adalah bagaimana proses berkelanjutan. Ini menurut Todaro, di mana proses berkelanjutannya adalah bagaimana proses yang kemudian daripada pembangunan sebuah infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah middle teorinya adalah teori evidence based policy. Evidence based policy ini diutarakan oleh Sanderson dan MacArthur, itu mengatakan bahwasannya ini adalah bagian dari proses pelaksanaan keputusan. Sehingga ketika policy itu juga dibuat, maka proses pelaksanaan itu harus benar-benar dilaksanakan. Ini menurut Sanderson dan MacArthur. Kemudian kalau kita lihat dari applied teorinya, ini ada teori bencana, teori pengembangan wilayah, teori perencanaan tata ruang. Kalau kita lihat teori bencana, menurut John Twigg bahwasanya bencana itu adalah peristiwa yang terjadi, baik itu suddenly, tiba-tiba maupun proses berkelanjutan. Artinya bahwasanya bencana itu boleh terjadi satu ancaman atau bahkan ancaman yang lainnya. Berarti di Lumpur Lapindo sekarang atau Lumpur Sidoarjo ini adalah proses yang berkelanjutan atau secondary hazard. Artinya bahwasannya kalau terjadi Lumpur Lapindo, Lumpur Sidoarjo, lanjutannya adalah sekarang mulai land subsidence, pencemaran air, kemudian dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada secondary hazardnya. Kemudian kalau kita lihat dari pendekatannya, kita memakai metodenya pakai mixed method, di mana menurut Creswell, mixed method ini cocok untuk kemudian dilaksanakan, sehingga nantinya penelitian kuantitatif itu bagian daripada positivistik, kemudian yang kualitatif itu adalah bagian nanti fenomenologiknya. Mohon izin terkait dengan hasil penelitian bahwasannya potensi resiko yang terjadi di Lumpur Lapindo salah satunya termasuk di Kabupaten Sidoarjo itu ada 7 ancaman. Tapi kemudian kalau yang ada di sekitar linkage Lumpur Lapindo itu adalah pencemaran dan land subsidence itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara tentang karakteristik pengembangan wilayah dan pola sebarannya, ini berkaitan dengan 3 area kecamatan, yakni Kecamatan Jabon, Porong, dan Tanggulangin. Kalau kita lihat, karakteristik pengembangan wilayahnya adalah kalau di area Jabon hari ini, itu adalah area-area industri Sidoarjo. Ada namanya KIS atau KIS, Kawasan Industri Sidoarjo, itu ada di daerah timur Jabon. Kemudian juga ada TPA, Griomulyo, itu adalah bagian daripada kemudian memanfaatkan ruang yang ada di sana untuk pengembangan wilayah kawasan Jabon. Kemudian daerah Porong itu arah pengembangan wilayahnya adalah ke arah barat selatan. Itu terbukti adanya beberapa permukiman komunal, kalau Bapak Ibu lihat, itu adalah permukiman yang kemudian diinisiasi atau tidak, itu tetap dibangun. Kenapa? Karena ini bagian dari kebutuhan. Ada kemudian daripada penyintas atau korban Lumpur Sidoarjo, itu yang membangun rumahnya, itu secara parsial, sendiri-sendiri, atau bahkan ada yang secara komunal, misalnya di Renojoyo, di Panggreh, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di area Tanggulangin, itu arahnya adalah ke area barat utara. Ini terbukti bagaimana kemudian banyak permukiman dan perdagangan dan jasa yang ada di Tanggulangin bagian barat dan utara. Sedangkan kaitannya dengan sinkronisasi pola ruang, mohon izin Bapak Ibu sekalian, bahwasannya ketidaksesuaian yang terjadi di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin itu berkisar, kalau di Porong itu hasil dari penelitian bahwasannya 32,06% itu terjadi ketidaksesuaian. Sedangkan di Kecamatan Tanggulangin itu adalah 43,45%, kemudian yang ada di Kecamatan Jabon itu adalah 58,68%. Kenapa kok ketidaksesuaiannya tinggi? Karena kebutuhan untuk pemanfaatan pola ruang belum teroptimal.
Padahal kalau kita lihat bahwasannya yang ada di lumpur Lapindo itu hanya adalah bagaimana kemudian dokumen yang ada itu harus dijalankan dengan baik. Harapannya meskipun dari 3 kecamatan itu RDTR-nya atau rencana detail tata ruangnya tidak ada, harapannya tetap dilaksanakan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah. Harapannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan model PDEBB. Dalam proses normalnya penataan ruang adalah satu, bahwasannya penataan ruang dan perencanaan itu diawali dengan penyusunan. Kemudian yang kedua adalah penetapan, dan yang ketiga adalah pelaksanaan, dan keempat adalah kaitannya dengan evaluasi. Tapi nyatanya bahwasannya menurut Sanderson ini tidak berlaku pada kawasan yang ada underpressing termasuk bencana. Maka harus ada model terbaru namanya adalah Post Disaster Evidence Based Planning. Bagaimana PDEBP ini memasukkan 2 unsur sebelum proses normalnya perencanaan, yakni kaitannya dengan penilaian program dan pengembangan anggaran. Sehingga harapannya penilaian dan program dan pengembangan anggaran ini menjadi variabel penting sebelum pelaksanaan dan perencanaan tata ruang di kawasan pasca bencana. Kemudian implikasi teoritisnya bahwasannya perlu diketahui bahasanya ada 7 ancaman, sehingga 7 ancaman ini perlu diketahui untuk kemudian menjadi problem khusus terkait dengan penataan ruang. Implikasi praktisnya adalah perlu adanya perhitungan pendanaan khusus pasca bencana. Yang kedua adalah luasnya kebutuhan ruang pasca bencana. Temuan pentingnya adalah kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar itu belum terpenuhi. Kemudian yang kedua, belum adanya RDTR, rencana detail tata ruang, di 3 kecamatan tersebut termasuk ITBX-nya itu adalah diizinkan, T terbatas, B itu adalah bersyarat, dan X tidak diizinkan. Kemudian terkait dengan peraturan zonasi. Yang ketiga adalah belum adanya penyediaan hunian korban pasca bencana. Kemudian yang terakhir terkait dengan proposisi, perlunya kebijakan pengembangan wilayah harus memperhatikan potensi resiko. Sarannya perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan penggunaan lahan dan potensi resiko bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangatnya minta ampun. Baiklah, sebelum kita uji mau minum, Saudara Indus? Oke. Enggak, minum. Air kekuatan, bukan air Unipa loh itu, air untak loh. Delok sampean delok logo nih. Oke, baiklah, saatnya kita uji. Yang pertama saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Firudianto KMS. Semoga Prof. Terima kasih Pak Ketua, yang berbahagia Saudara Promovendus. Menarik apa yang Anda tulis tentang pengembangan wilayah di kawasan bencana. Yang ingin saya tahu, karena tadi terlalu cepat, apa sih temuan penting dari disertasi ini dan apa implikasinya terhadap teori kebijakan publik berbasis bukti atau public policy based evidence. Silakan. Terima kasih Profesor Dr. Rudi Handoko atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab, Prof. Yang pertama kaitannya dengan temuan penting bahwasannya di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Jabon, Porong, dan Tanggulangin, itu belum ada RDTR. Dokumen RDTR ini menjadi kitab sucinya dalam perencanaan kawasan. Sehingga ketika perencanaan itu berhasil, maka salah satu kuncinya adalah memiliki RDTR. Yang kedua, belum terpenuhinya pelayanan dasar infrastruktur. Kita ketahui bahwasannya hari ini di sekitar kawasan Lumpur Lapindo masih carut marut bahasanya. Kenapa? Karena berkaitan dengan perencanaan infrastrukturnya belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga, belum adanya penyediaan hunian korban pasca bencana. Perlu diketahui bahwasannya kalau kita lihat di sekitar Lumpur Lapindo bahwasannya korban atau penyintas daripada lumpur itu satu, membuat rumah. Itu ada yang kemudian atas inisiasi sendiri. Kebetulan ada Prof. Agus Solahuddin yang beliau asli Besuki. Itu ada kemudian warga Besuki yang pindah ke Desa Panggreh. Itu membuat permukiman komunalnya secara inisiasi mandiri. Tidak atas dasar pendampingan pemerintah. Ini membuktikan bahwasannya belum adanya penyediaan hunian korban pasca bencana. Kemudian implikasi teoritisnya bahwasannya perlu diketahui bahwasannya resiko bencana itu memiliki 3 variabel, yakni variabel kerentanan, kapasitas, dan ancaman. Itu penting untuk diketahui sehingga ke depannya artinya bahwasannya kalau ada resiko maka terkait dengan perencanaan pengembangan kawasan itu harus memperhatikan risk reduction-nya. Terima kasih, Prof. Oke, masih ada waktu. Preposisi Anda sangat panjang. Preposisi itu bahan dasar teori yang menyatakan hubungan 2 konsep atau lebih yang menjelaskan sebuah fenomena. Saya minta statement Anda tentang preposisi.
Dan kalau ada waktu, mungkin hasil riset Anda saya pengen tahu apakah lumpur lapindo itu bencana alam atau bencana industri sebenarnya ketika dari kacamata kita yang belajar public policy. Silakan. Terima kasih Prof. Terkait dengan preposisi, bahwasannya kebijakan pengembangan wilayah itu harus memperhatikan potensi resiko. Sehingga harapannya yang termasuk Bapeda, Bappenas, BPBD itu harus linkage system. Artinya tidak boleh membuat dokumen kebijakan berdiri sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kaitannya dengan perizinan itu harus tetap memperhatikan di mana zona merah, di mana zona kuning, dan di mana zona hijau. Kalau berkaitan dengan bahwasannya lumpur Sidoarjo itu apakah bencana alam atau bencana sosial atau bencana industri, monggo Prof kita simak bareng-bareng. Ya, artinya bahwasannya kalau kita lihat hari ini, kalau kita lihat berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, lumpur lapindo atau lumpur Sidoarjo itu bencana alam. Tapi kalau dari kacamata pelaksanaan di lapangan, ini adalah bencana kegagalan teknologi. Artinya kalau kita lihat bukunya daripada yang dikeluarkan oleh Posman Batubara tahun 2012, itu mengatakan bahwa ketika perizinan tol yang lama itu berada di utara, kemudian tidak diizinkan oleh warga karena apa? Karena berada di permukiman penduduk dan industri, kemudian pindah ke selatan, itu adalah mengindikasikan bahwasannya itu adalah kegagalan teknologi yang kemudian drilling itu tidak boleh secara oblik atau secara condong, harus tegak lurus. Mekaten Prof, mohon tidak direkam. Terima kasih. Oke, cukup. Kalau direkam nggak apa-apa, ini ilmiah kok ini, nggak masalah. Karena ini hanya ruangan sini saja tentunya. Oke baiklah, kita teruskan. Terus selanjutnya adalah Bapak Profesor Dr. Arief Darmawan SU. Monggo Prof Arief. Terima kasih Pak Prof. Siap Bapak ya. Terima kasih Prof. Jadi Mas selamat ya. Sudah. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan pada Anda. Pertama terkait dengan temuan saudara. Terkait dengan temuan saudara, saya ingin dijelaskan bagaimana caranya nanti saudara mensosialisasikan, terutama ke masyarakat bawah. Karena masyarakat lumpur lapindo bukan masyarakat atas saja yang ada, malah lebih banyak masyarakat bawah. Nah, dalam mensosialisasikan masyarakat bawah itu kan relatif lebih sulit. Bagaimana caranya saudara memasyarakatkan temuan penelitian saudara? Terima kasih, itu dulu. Terima kasih Profesor Dr. Arief Darmawan SU atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab Prof. Bagaimana cara mensosialisasikan temuan ini? Yang pertama berdasarkan policy atau regulasi. Pemerintah harus hadir bahwasannya di kawasan tersebut masih banyak kemudian resiko atau high risk-nya ketimbang low risk-nya. Artinya ini harus berdasarkan kemudian perencanaan tata ruang harus jelas. Kemudian yang kedua, pemerintah harus sudah memang membuat yang namanya dokumen KRB atau kajian resiko bencana. Itu yang menjadi kitab sucinya pemerintah untuk kemudian mensosialisasikan ke dunia industri, ke pemerintah, ke masyarakat dan lain sebagainya terkait dengan bagaimana kawasan tersebut. Kemudian berkaitan dengan masyarakat itu sendiri, maka harus jemput bola. Kebetulan hari ini ada Pak Lurah Tanggulangin. Pak Lurah, artinya bahwasannya Kedensari itu salah satu desa yang kemudian hari ini masuk zona kuning bahkan merah. Artinya bahwasannya sewaktu-waktu bisa terjadi land subsidence. Maka oleh karena itu, sosialisasinya adalah pemerintah dan pemangku kepentingan itu harus tetap kemudian jemput bola terkait dengan peraturan itu. Kemudian mensosialisasikan di mana wilayah-wilayah yang boleh dibangun atau tidak. Ini berkaitan dengan PZ Prof. Kalau dalam kajian perencanaan wilayah namanya peraturan zonasi atau ITPX. Diizinkan, T terbatas, B bersyarat dan tidak diperbolehkan X. Makanya Prof. Oke, matur suwun Prof Arief. Untuk selanjutnya adalah Bapak Profesor Dr. Agus Solahuddin MS. Monggo Prof Agus. Halo, tes. Tes suara percobaan. Mohon maaf saya pakai masker tadi karena batuk pilek panas dingin wajahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor,
Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu, Bapak promotor, ko-promotor serta para penguji, para hadirin serta mahasiswa yang sekarang sedang diuji, Saudara Muhammad Sofwan yang kayaknya pede banget lulus doktor sore ini. Alhamdulillah. Saya mengikuti beberapa tahap ujian dan sampai hari ini saya ingin menyampaikan selamat ya. Sudah sampai insya Allah di akhir tugas menulis sebuah disertasi yang cukup tebal. Dan saya sebagai penguji yang juga kebetulan sebagai salah satu warga dari korban lumpur Lapindo. Saya dari Besuki, Kecamatan Jabon, yang di sini banyak diceritakan. Saya nilai disertasi ini sangat bagus, layak, dan Promovendus sangat menguasai medan. Kalau tak cocok, no kok bener kabeh. Dan setiap beliau, ini Mas Sofyan ini ada di lapangan, saya dilapori, diinformasikan sebagai penguji, dan mungkin sebagai warga sana, oh ini Pak Irsad, ini Pak Rohim, dan sebagainya. Berarti Pak Rektor ini meneliti sungguhan Pak, bukan dari mimpi ini. Iya, Mas Sofwan ya, di sini saudara menulis dalam wacana teoritiknya bahwa ada formulasi pengurangan risiko bencana. Nah, di situ ada kan di halaman 71. Nah, bagaimana upaya untuk memperkecil risiko? Memperkecil risiko dilakukan dengan memperkecil ancaman yang ada di sana, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas dari kawasan yang terancam. Menurut penelitian yang saudara temukan di sana, bagaimana? Secara garis besar dan singkat saja, silakan. Terima kasih Prof. Berkaitan dengan resiko, memang tidak hanya di dalam peta area terdampak, bahwasannya resiko bencana yang ada di sekitar Lumpur Sidoarjo itu sudah meluas ke luar peta area terdampak. Jadi kalau hari ini kemudian di dalam tanggul yang tingginya hari ini Budekan, itu sudah mencapai 13 meter. Jadi itu kalau sudah bangun rumah habis setengah miliar Bu ya. Artinya bahwasannya tanggul ini kemudian ini adalah resiko yang ada di dalam. Bagaimana kemudian potensi resiko yang ada di luar, luar biasa. Di daerah Tanggulangin Timur, itu tepatnya di Desa Kedung Banteng, Banjar Asri, Banjar Panjri, mohon izin Prof. Agus Salahuddin. Jadi kalau masuk itu Bu, karena kusennya itu 1,4 meter yang pernah saya ukur, itu belum lagi yang dalam-dalam. Artinya bahwasanya itu adalah potensi secondary hazard yang terjadi hari ini. Belum lagi yang ada di daerah Besuki. Kebetulan yang saya tampilkan ini adalah masjidnya beliau. Prof. Agus Salahuddin adalah putra Kiai Haji Amin Amukhiddin Zabon, mohon izin Prof. Ponpes Jawairul Ulum. Beliau ini adalah punya pondok di depan masjid ini, kebetulan kemarin kami ke sana, tinggal sisa-sisa dan tidak bisa dimanfaatkan. Buktinya kenapa? Karena air sumur yang ada di sana, hasil dari identifikasi kelompok riset kami dengan teman-teman PWK Adibuana, itu sudah di atas ambang batas. Jadi mulai dari baunya, warnanya, dan rasanya itu di atas ambang batas Bu. Bahkan menguning sumurnya. Kapan-kapan saya ajak Bu ke Tanggulangin sekalian nyari rujak tila. Matur nuwun. Ya, sudah. Ya, saya percaya kalau saudara menguasai lapangan, menguasai teori, dan tentu saja nanti ada manfaatnya penelitian ini untuk pengembangan kebijakan yang relevan dengan kondisi yang ada di sana. Dan alhamdulillah saya baca di sini implikasi teoritiknya ada, implikasi praktisnya ada. Jadi ada manfaat yang disampaikan dari penelitian ini. Waktunya terbatas. Saya kira selamat saya ingin sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, matur suwun Prof. Agus. Untuk selanjutnya adalah Bapak Profesor Dr. Hartono MSIU, ini yang profesor baru ini. Belum dikukuhkan, jenengin nunut numpang promosi ya Prof. tadi ya. Terima Iya, Prof. Pak Rektor, terima kasih. Maka Prof. Terima kasih Pak Sofyan ya, Promovendus. Alhamdulillah tadi luar biasa presentasinya karena beliaunya ini jiwa muda ya, tapi luar biasa semangatnya. Pak Sofyan, pertanyaan saya begini Pak.
penelitian itu tentu ingin menjawab permasalahan kan itu ya. Jadi permasalahan apa yang dirumuskan itu ingin dijawab oleh peneliti secara empiris berdasarkan data-data yang ditemukan. Lalu Pak Sopyan memilih metode kuantitatif dan kualitatif, metode gabungan ya antara kualitatif dan kualitatif. Tentu peneliti di dalam mencari jawaban sesuai dengan rumusan masalah ini dihadapkan pada pilihan metode. Metode apa yang menurut peneliti itu dianggap paling relevan. Mungkin Pak Sopyan bisa menjelaskan alasan-alasan ya di dalam mengambil keputusan metode kualitatif dan metode kuantitatif menurut Criswell ini gitu. Alasan konseptualnya seperti apa? Mungkin ada alasan empiris ya atau gabungan antara konseptual dengan empiris. Lalu yang kedua Pak Sopyan, pada abstrak itu kan sering dibaca lebih dulu oleh pembaca ya. Nanti disertasi ini kan tentunya di perpustakaan ya mungkin ya gitu ya, di perpustakaan. Bisa online, bisa tidak online ya. Tapi pembaca itu pertama kali membaca itu judul lalu abstrak. Pada umumnya abstrak itu berisi latar belakang, tujuan, metode dan hasil gitu loh. Pertanyaan saya, mungkin Pak Sopyan punya alasan ya. Cara merumuskan hasil, mengapa tidak berbasis rumusan masalah? Misalnya gini, ini ada 4 rumusan masalah. Rumusan masalah pertama itu bagaimana kondisi potensi risiko, bencana, dan seterusnya. Mengapa di sini tidak urut seperti rumusan masalah? Bahwa temuan penelitiannya itu adalah ya jawaban dari rumusan masalah gitu. Sehingga pembaca untuk membaca ini gampang, memahaminya gampang. Yang ketiga Pak Sopyan, tentu Pak Sopyan punya rencana ya. Karena eman-eman kalau penelitian ini tidak ditindaklanjuti dalam bentuk promotif. Nah, mungkin rencana ke depan sebagai langkah promotif itu seperti apa. Lalu yang terakhir yang keempat, nanti tolong masalah tata bahasa ini di ejaannya tolong betul-betul diteliti Pak Sopyan. Karena saya melihat nulis koma masih ada yang salah gitu ya. Ejaan Indonesia koma itu koma bukan titik. Kalau itu bahasa Inggris gitu ya. Ini tolong nanti itu betul-betul dicermati. Pada ujian yang lalu itu ada penguji yang memberikan saran kalau dalam bentuk kolom atau tabel itu sebaiknya spasinya disesuaikan sehingga rapi gitu loh. Monggo silakan ditanggapi Pak Sopyan. Terima kasih Profesor Dr. Hartono yang hari Jumat besok dikukuhkan. Insyaallah. Atas pertanyaannya, mohon izin menjawab Prof. Pertama terkait dengan mix method, ini kenapa? Alasannya adalah empirisnya. Karena kuantitatif itu adalah bagian dari positivistik, kemudian kualitatif itu adalah bagaimana membangun, mendevelop terkait dengan fenomenologi yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan rencana promotif ke depan. Hasil dari penelitian ini tentunya menghasilkan beberapa peta, artinya peta ini yang kemudian bagaimana potensi resiko zona merah, zona kuning, dan zona hijau, ini patut untuk kemudian disosialisasikan ke pemangku kebijakan, stakeholder yang ada, baik itu di tataran kecamatan, desa maupun di tataran kabupaten, sehingga nantinya terkait dengan perizinan pemanfaatan ruang tetap mengedepankan potensi resiko yang ada. Terima kasih Prof atas sarannya berkaitan dengan abstrak akan kami perbaiki, kemudian terkait dengan ejaan juga insya Allah akan segera kami perbaiki. Terima kasih. Maaf, mungkin masih ada waktu. Pak Sopyan, maksud saya, Pak Sopyan itu saya ajak gitu loh, untuk menjawab tawaran penerbit buku sebagai bagian dari promotif. Gitu. Jadi hasil ini perlu dibuat buku supaya dibaca oleh masyarakat. Maksud saya begitu. Nah, nanti mungkin Pak Sopyan mempertimbangkan karena ada penerbit yang sudah melamar ini kan eman-eman kalau nggak dijawab. Terima kasih Pak Sopyan. Terima kasih Prof.
menurut Banser siap laksanakan. Banser. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya adalah Bapak Dr. Abdullah MM. Monggo, Pak Alik. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat Pak Muhammad Sofwan. Sudah masuk ke ujian terbuka dengan disertasi pengembangan wilayah di kawasan bencana lumpur Sidoarjo. Nah, memang ketika lumpur terjadi bencana itu menjadi viral mungkin pada saat itu. Berarti bencana itu berarti tidak hanya di Indonesia yang ramai, di luar negeri pun ramai kan gitu ya. Tapi sebelumnya juga pada saat kejadian Marsinah pun juga mungkin di posisi sana kan gitu, ramai juga kan gitu ya. Lalu kemudian pertanyaan begini Pak itu ya, bagaimana cara mengembangkan dampak ekonomi? Karena dampaknya itu banyak sekali kan itu ya. Dampaknya terhadap fisikis manusia, lalu kemudian mungkin hunian, macam-macam kan gitu, infrastruktur dan sebagainya, termasuk dampak ekonomi itu ya. Bagaimana cara itunya untuk mengembangkan dampak ekonominya di wilayah dampak lumpur itu? Silahkan dulu dijawab. Terima kasih Prof. Abdul Halik atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab Prof. berkaitan dengan bagaimana pengembangan dampak ekonomi, bahwasannya ini adalah salah satu variabel yang terdampak. Tentunya untuk perencanaan ekonomi yang pertama adalah infrastruktur harus dibangun. Artinya pengembangan infrastruktur itu harus tetap memperhatikan di mana zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Kalau sudah itu dilaksanakan, maka yang kedua adalah unsur kolaboratif governance. Kolaboratif governance ini adalah bagaimana kemudian daripada berbagai multisektor itu terlibat, mulai dari pemerintahnya, swastanya, dan juga masyarakatnya. Sehingga harapannya clustering terkait dengan kawasan itu terjadi, termasuk kawasan perdagangan dan jasa. Terima kasih, Prof. Saya lanjutkan, baca wawancara RRI. Jam berapa itu ya? Barusan kan itu ya? Iya Pak Sofyan ya? Oh barusan ya. Di situ juga disampaikan bahwa Cak Sofwan ini pegiat kebencanaan begitu kan judul ininya. Sudah dimuat ini, rilis ini sudah itu ya. Lalu kemudian pertanyaannya begini Pak, apa yang sudah dilakukan seorang pegiat itu ya pada bencana lumpur, terutama yang paling berhasil menurut Pak Sofwan gitu ya, dan juga dirasakan oleh masyarakat yang kena dampak lumpur itu. Silakan. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Kebetulan 29 Mei 2024 kemarin, tepat 18 tahun lumpur Lapindo, saya bersanjang ke Prof Agus Salahuddin. Kami para pegiat berkumpul di Mbuduran, ada Humbis, itu pegiat lingkungan termasuk walhi dan lain sebagainya. Termasuk ada yang namanya dulu adalah di kawasan lumpur itu yang namanya adalah teman-teman pegiat lumpur Lapindo itu di daerah Gelaga Harum dan sekitarnya. Kemarin kita berkumpul bagaimana kemudian yang bisa dilaksanakan oleh pegiat itu adalah tetap menghidupkan kembali bagaimana masalah-masalah problem yang ada, jangan sampai hilang. Karena bagaimanapun dampak yang ditimbulkan daripada lumpur Sidoarjo itu sampai hari ini masih ada. Buktinya bahwasannya aliran lumpur yang masuk ke Sungai Porong itu bisa menjadi sedimentasi yang luar biasa. Sehingga kawasan pesisir daerah Jabon, daerah Kedung Pandan dan sebagainya itu terjadi sedimentasi yang luar biasa hari ini. Terima kasih. Masih ada waktu? Berarti 3 pertanyaan berarti itu ya. Saran untuk yang nomor 1 itu di situ tertulis upaya pengembangan wilayah pasca bencana dengan mengedepankan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi itu ya. Mengapa itu harus mengedepankan itu? Mestinya kan manusianya kan gitu. Kira-kira seperti itu. Silakan. Di dalam Undang-Undang Perkab BNPB tahun 2012 itu ada namanya Post Disaster Need Assessment atau PDNA, bahasa Indonesianya Jitupasna Prof, pengkajian kebutuhan pasca bencana. Itu menjadi landasan dasar ketika kemudian pemerintah mau membangun. Ketika sudah diketahui zona itu kebutuhannya apa dan sebagainya, Pak Bupati, Pak Kepala Daerah itu enak untuk membangun. Sehingga yang namanya PDNA, dokumen PDNA ini menjadi salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh kabupaten untuk kemudian merencanakan kawasannya, namanya Post Disaster Need Assessment. Terima kasih Prof. Turun Prof. Matur suwun, Pak Halik. Separuh perjalanan, Saudara mau minum? Nggih. Oke, monggo. Semangatnya minta ampun. Dulu Banser bukan ya? Komandan di Banser. Fatayat Prof. Oh, Fatayat. Oke, baiklah, saya teruskan.
Untuk selanjutnya adalah Bapak Profesor Dr. Agus Sukrisyanto MS. Monggo Prof. Agus. Ya, terima kasih Pak Rektor selaku pimpinan sidang, Saudara Provendus, Pak Muhammad Sufyan ya. Saya ucapkan selamat Pak ya, sudah memasuki tahap ujian terbuka. Ada 3 hal yang saya tanyakan. Pertama, berkaitan dengan penanggulangan bencana. Kedua adalah pengembangan wilayah. Dan yang ketiga adalah teori kebijakan. Yang pertama, tahap penanggulangan bencana. Itu kalau dilihat tahapannya, paling tidak ada 3 hal ya. Yang pertama adalah tahap pencegahan, kemudian tanggap darurat yang kedua, dan yang ketiga adalah rehabilitasi. Kalau saya lihat apa yang Bapak sampaikan berkaitan dengan bencana di Lumpur Lapindo, ini masuk kategori yang mana? Atau mungkin ada tambahan yang bisa Pak Sufyan usulkan di sini? Itu yang pertama Pak, silakan. Terima kasih Profesor Dr. Agus Sukrisyanto atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab Prof. Ya. Bagaimana Lumpur Sidoarjo hari ini? Apakah pada titik pencegahan, emergency response tanggap darurat, atau rehabilitasi dan rekonstruksi? Jawabannya adalah di posisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi menurut Perka BNPB itu berkaitan dengan manusia, SDM-nya. Rekonstruksi itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur atau pembangunan kembali infrastrukturnya. Terima kasih Prof. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, ini yang Bapak tekankan adalah pengembangan infrastruktur dan kawasan terbangun ya. Sejauh mana proses pembangunan yang dilakukan di sana? Apakah sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sehingga tidak mengakibatkan bencana-bencana yang berikutnya, terutama yang berdampak terhadap Lumpur Lapindo sehingga mengakibatkan kemiskinan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ya. Salah satu responden kami itu adalah beliau Pak Insinyur Dwijo, Kepala Dinas dari Sidoarjo, kemudian ada Pak Hamdan dari BPWS Provinsi Jawa Timur. Itu adalah kemudian mengatakan bahwasannya ada ratusan, bukan puluhan, saluran irigasi akibat lumpur Sidoarjo yang putus. Artinya bahwasannya dari kondisi ini mengindikasikan bahwasannya potensi kekeringan yang ada di daerah Tanggulangin dan sekitarnya itu akan terjadi. Kenapa? Karena saluran irigasi sesuai dengan data di BPWS yang ada di Provinsi Jawa Timur itu banyak yang terputus. Sehingga nantinya sawah-sawah, jangan heran Pak Lurah ya kalau kemudian nanti berubah jadi perumahan. Ini artinya bahwasannya salah satu dampak sekundari hazard daripada lumpur Sidoarjo itu sungguh luar biasa. Belum lagi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, daripada lumpur itu hari ini kalau kita lihat ada kemudian menurut peraturan PU minimal 30-40%, insya Allah buka prodi mohon di cross check ya PWK, itu adalah yang harus dipenuhi terkait dengan ruang terbuka hijau atau green open space-nya. Sehingga kalau tidak terpenuhi, maka ada one prestasi daripada daerah tersebut. Oleh karena itu, kalau kita lihat hari ini, ada namanya LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Di dalamnya ada LSD, lahan sawah dilindungi. Di dalamnya lagi ada namanya LBS, lahan baku sawah. Pertanyaannya, apakah dengan permasalahan sekundari hazard yang diakibatkan oleh lumpur, itu terpenuhi? Monggo dijawab. Matur nuwun. Matur suwun, Prof. Agus Sukris. Oke, untuk selanjutnya adalah Bapak Dr. Bambang Kusbandrio MS. Monggo Pak Bambang. Terima kasih waktunya Pak Ketua. Selamat ya Mas Pak Sofyan ya, sekarang Pak sekarang. Biar tulisannya itu rajutannya menyambung gitu ya. Yang pertama mungkin pertanyaan saya itu konsepsi pengembangan kawasan menurut Pak Sofyan ini seperti apa? Saya belum menemukan sejak tadi ya konsepsi pengembangan kawasannya. Nah, melihat konsepsi itu sudah diterapkan ya. Pertanyaan saya kemudian mengapa
kawasan Lapindo itu perlu dikembangkan dengan konsep tadi. Ya, mengapa perlu dikembangkan? Kemudian yang ketiga, itu sebenarnya nyambung aja semuanya itu rentetan ya. Dengan teori yang digunakan untuk analisis data di lapangan ya, dengan teori analisis data di lapangan, temuan-temuan kan gini, mengembangkan tentu ada tujuannya. Tujuan pengembangan kawasan itu sebenarnya apa? Ya. Nah, dengan teori tujuan itu tercapai atau enggak? Ya, tercapai apa enggak tujuannya? Dan yang terakhir, kritik kebijakan yang digunakan dalam upaya pengembangan kawasan. Mohon diberikan tanggapan Pak Sofyan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Bambang Kusbandrio atas pertanyaannya. Mohon izin Prof. menjawab yang pertama terkait dengan konsepsi pengembangan kawasan. Tentunya konsepsi pengembangan kawasan itu tetap harus memperhatikan bagaimana sumber daya resources yang ada di kawasan tersebut. Harapannya kalau andai kata kawasan itu sudah punya rencana detail tata ruangnya, apakah ini kawasan industri, apakah ini kawasan perdagangan, apakah ini pemerintahan, itu menjadi acuan dasar sehingga pengembangan kawasan itu bisa berjalan dengan optimal. Kemudian yang kedua, mengapa perlu dikembangkan di kawasan Lapindo? Sangat perlu Prof. Ada 12 desa yang hari ini tidak bisa apa-apa. Ada satu desa namanya Ketapang, hidup enggak mati tak mau. Nah ini, kenapa? Karena Pak Lurahnya ikut ke kecamatan. Nah artinya bahwasannya, ini mengindikasikan bahwasannya perlu pengembangan kawasan yang optimal, tidak boleh setengah-setengah. Sehingga harapannya ke depan, meskipun ada 12 desa yang hari ini tenggelam, maka kawasan sekitarnya perlu dioptimalkan kaitannya dengan sinkronisasi kawasan. Mengapa yang pertanyaan ketiga, rumusan masalah ketiga terkait dengan ketidaksesuaian itu timbul besar? Karena pemanfaatan penggunaan lahan di daerah Jabon, Porong itu masih belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya. Itu kemudian jawaban yang kedua. Yang ketiga mohon izin Prof berkaitan dengan tujuan pengembangan kawasan itu. Harapannya tujuan itu adalah mengoptimalkan kembali sendi-sendi perekonomian yang harapannya ke depan, yang resikonya tinggi, kemudian ke depan bisa ditekan dengan meningkatkan kapasitas dan merendahkan ancaman beserta kerentanan wilayahnya. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan kritik. Kritik yang perlu dibangun bahwasannya menurut teorinya John Twigg, yang namanya bencana itu ada namanya secondary hazard. Kemudian apakah ini tidak ada strategi dan formulasinya? Tentunya harus ada. Sehingga nanti kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana, harapannya sinkronis antara data tata ruang dengan pengurangan risiko bencana. Kenapa? Karena hari ini masih ada kemudian dokumen antara perencanaan tata ruang dan dokumen KRB, kawasan risiko bencana, yang tidak sinkronis dari dua dokumen tersebut. Harapannya ke depan semakin baik dan perizinan semakin optimal. Terima kasih Prof. Pak Bambang. Untuk selanjutnya adalah Bapak Dr. Ike Nano Maruta MM. Monggo, Pak Anom. Terima kasih Bapak Ketua. Promopendes, Pak Sofwan, selamat ya. Sudah sampai pada puncaknya. Mudah-mudahan ntar lagi sudah menyandang gelar doktor. Pertanyaan saya sedikit, ya. Coba klarifikasi bentuknya berkaitan dengan temuan keempat, ya, di mana Promopendus berupaya untuk mempergunakan atau mungkin juga pengembangan. Tadi klarifikasi saya mengimplementasikan atau pengembangan dari model yang dipakai model Anderson itu post disaster. Nah, mohon dijelaskan agar kami semua paham bahwa model disaster yang dipakai ini aplikasi dari model atau pengembangan dari model Promopendus, sehingga nantinya Promopendus merasa bangga kan gitu ya di dalam melihat permasalahan yang ada di di Lapindo dan akhirnya mengimplementasikan sebuah kebijakan pengembangan wilayah. Jadi mohon dijelaskan sehingga akan makin jelas apakah ada Promopendus melakukan pengembangan model di sini, di mananya dan mana yang model Anderson sehingga ada. Baru kita bicara tentang kebanggaan Promopendus. Ya, silakan jawab dulu. Terima kasih Prof. Anom Maruta atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab Prof. Apakah kemudian pertanyaan rumusan masalah keempat itu bagian dari implementasi atau pengembangan? Insya Allah jawabannya adalah pengembangan Prof. Karena dalam teorinya Sanderson,
tahun 2002 mengatakan bahwasannya evidence based policy itu mengatakan bahwasannya pijakan berbasis bukti itu pada tataran wilayah yang normatif. Artinya tidak ada under pressure, tidak ada problem dan sebagainya, semisal bencana. Oleh karena itu pengembangannya adalah bagaimana kemudian secara normalitasnya perencanaan itu diawali dengan penyusunan, kemudian penetapan, pelaksanaan dan evaluasi. Ini tidak berlaku pada kawasan pasca bencana. Maka harus dikembangkan model ini menjadi PDEBP, Post Disaster Evidence Based Planning. Harapannya Post Disaster Evidence Based Planning ini memasukkan dua unsur, yakni unsur penilaian program dan pengembangan anggaran. Terima kasih, Prof. Ya, kalau begitu nanti ditinjau seperti apa yang ditanyakan oleh Bapak Rektor tadi, hubungan antara tujuan penelitian dan temuan gitu ya. Jadi di situ dalam tujuannya bicara tentang mengidentifikasi model, tapi hasilnya adalah pengembangan model. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya, apa akhirnya yang menjadi kebanggaan Promopendus terhadap karya ini? Tunjukkan di mana titik kebanggaan Promopendus terhadap karya ini. Silakan. Terima kasih, Prof. Terkait dengan apa yang perlu dibanggakan, matur nuwun atas saran dan bimbingannya selama ini, Prof. Ini menjadi kebanggaan saya tersendiri. Kemudian yang kedua, hasil daripada disertasi ini adalah bagaimana kemudian menemukan problem yang ada di lapangan, sehingga harapannya problem ini menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan, stakeholder, untuk kemudian mengembangkan kawasan yang ada di peta area terdampak lumpur Sidoarjo. Terima kasih, Prof. Oke. Masih ada waktu, berarti keterbaruannya sekarang sudah kelihatan di mana novelty dari karya ini. Silakan. Terima kasih, Prof. Novelty-nya bahwasannya di kawasan bencana kaitannya dengan perencanaan tata ruang itu harus memperhitungkan pendanaan. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan luasan kebutuhan pemanfaatan ruang. Sehingga harapannya ke depan ketika sudah diketahui bahwasannya kebutuhan pemanfaatan ruang pasca bencana itu besar, maka pemerintah sebenarnya harus sudah preparedness, harus sudah siap siaga sebelum bencana itu terjadi. Harapannya seperti itu, Prof. Terima kasih. Yes, terima kasih, selamat ya. Matur nuwun, Prof. Oke, matur suwun, Pak Anom. Untuk selanjutnya adalah Ibu Dr. Ayun Madunati MP, Bu Anom. Bu Dekanya Bu Anom. Baik, matur nuwun Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman penguji, ini ada dari Unmen Malang. Ya, Prof, matur nuwun. Ada Pak Rektor juga, matur nuwun. Juga tim penanya akademik, teman-teman dari Universitas Adibuana Surabaya. Selamat datang di kampus Merah Putih. Ya, baik. Sebelumnya saya sampaikan selamat. Sudah tinggal selangkah lagi, Bapak Muhammad Sofwan, ya, yang semangatnya luar biasa, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lugas, ya. Apresiasi. Oke. Begini Pak Sofwan. Pertama dulu lumpur lapindo itu sedemikian dahsyatnya gitu ya. Saya miris sekali itu. Waktu itu kan kita mesti lewat tolnya, nggak seperti sekarang kan, mesti lewat arteri ya. Arteri. Saya pernah lewat situ pas banjir juga waktu itu. Nah, kemudian yang saya miris itu, ini kan 12 desa tadi ya dikatakan terendam itu. Kemudian di sana, kalau kita lewat di sana, silakan wisata lumpur loh. Wong itu bencana seperti jadi tempat wisata. Itu menjadi peluang ojek-ojek yang ini ya, muter-muter berapa itu Pak? 25.000. Jadi ya Allah, tadi juga disampaikan bahwa sampai dengan saat ini itu masih juga keluar ya Pak ya. Diprediksi sampai berapa lama ya itu ya? Menurut Adriano Mazzini 30 tahun Ibu. Sekarang sudah berapa tahun? 18 tahun. Per 29 Mei kemarin. Masih separuh, nanti sedimennya sudah sampai seberapa, luar biasa. Baik, tadi sudah diingatkan ya, pada penanya terdahulu, kalau tidak salah Pak Rektor tadi menyampaikan bahwa memang betul ini nanti kan akan diunggah. Ya. Beberapa hal yang saya lihat
monggo nanti dikembalikan pada buku pedoman penulisan disertasi yang ada di FISIP, ya, sehingga apa yang disampaikan tadi benar, masih banyak istilah sekarang tuh tipe-tipe gitu, tipe-tipe, kemudian teknis-teknis penulisan yang seharusnya monggo dikembalikan pada buku pedoman, sehingga ini nanti kan pasti akan menjadi rujukan, ya, rujukan salah ya dirujuk aja gitu, ya. Baiklah itu. Nah, terkait dengan temuan Bapak, usulan Bapak terkait dengan model, tadi sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya, untuk model Post Disaster Evidence Based Planning itu ya, PDEBP. Tentunya dalam pelaksanaannya ini nanti kan banyak kendala-kendalanya. Mohon bisa disampaikan kira-kira kendalanya apa dan rekomendasi apa yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ayun Maduwinarti, Bu Dekan atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab Prof. Yang pertama berkaitan dengan wisata yang ada di sana Prof. Artinya bahwasanya memang bencana itu bisa dibilang berkah, ada yang mengatakan living harmony with disaster. Hidup berdampingan dengan bencana. Mungkin itu bagian dari living harmony with disaster Ibu ya. Ibu kalau di sana bayar 25.000, bilang santrinya Yai Amin Muhyiddin, insya Allah mboten bayar Ibu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kendala. Kendala itu adalah bagian daripada kemudian hari ini belum sinkronisasinya Bu antara dokumen tata ruang dengan dokumen pengurangan resiko bencana. Ini salah satu yang menjadi kendalanya. Artinya ke depan Pak Jokowi sudah bilang bahwasannya one map policy itu adalah kebijakan satu peta. Itu benar-benar harus dilaksanakan. Ketika itu sudah dilaksanakan, saya pikir ketika orang mau mendirikan bangunan sudah tidak lagi berbicara UKL-UPL-nya apakah ada, AMDAL-nya apakah sudah selesai, tidak ada Ibu. Harapannya seperti itu Ibu. Kemudian rekomendasinya adalah perlunya percepatan rencana detail tata ruang, mengingat dari 3 kecamatan itu belum memiliki RDTR. Terima kasih Ibu. Saya lanjut sedikit ya. Kalau tadi itu yang disarankan, kira-kira memungkinkan untuk dilaksanakan nggak Pak? Kan, Insya Allah memungkinkan Ibu. Karena dokumen itu sebenarnya sudah disusun, tinggal sinkronisasinya saja di sistem Ibu. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Ketua. Terima kasih. Matur suwun, berikan. Baiklah, Surudus, yang terakhir saya. Kali pertama saya ucapkan selamat sudah sampai ujian terbuka. Begini Surudus, saya merefresh 18 tahun yang lalu. Masih yang betul bahwa itu terjadi hari Senin ya, tanggal 29/2026, Senin Legi itu. Jadi Senin Legi, bukan Senin Pahit tapi Senin Legi. Waktu itu adalah Mama Lauren mengatakan almarhum ya, masih ingat betul itu. Oh nanti akan tenggelam sampai dengan Waru. Saya mikir aduh aku tenggelam, betul rumah saya Waru, saya matilah saya tenggelam. Ternyata alhamdulillah tidak sampai Waru kan itu, dan tidak sampai ke kabupaten, sampai kota kabupaten tentunya kan itu ya. Baiklah begini, Saudara Windus, saya melihat bahwa sampai sekarang itu masih ada lumpurnya, bahkan itu memang sekarang adalah untuk pariwisata ya. Saya melihat bahwa di sini ada implikasi praktis ya. Saudara Windows menggunakan model EBP ya, Evidence Based Policy. Tapi saya melihat bahwa apakah dengan EBP, apakah dengan, ini detailnya tidak ada, itu bisa menanggulangi, bisa mengatasi yang notabene adalah bencana alam yang dianggap oleh pemerintah. Padahal sebetulnya bukan bencana alam, tadi Bro mengatakan itu. Karena itu kan semuanya, kalau nggak salah ada teman-teman saya dulu yang punya perumahan di sana itu, semuanya ngambilnya uang dulu kan di pengadilan negeri kan itu ya. Itu pemerintah. Dan itu adalah sekarang itu kan milik, bukan milik pemerintah ya, milik swasta ya. Ini apakah bagaimana tentunya ya, operasional atau aplikasinya atau implikasi praktisnya dengan menggunakan EBP ini, jadi Evidence Based Policy ini. Monggo silakan. Terima kasih Prof. Pada prinsipnya teori dasarnya adalah menurut Sanderson dan MacArthur tahun 2002 mengatakan bahwasannya EBP itu adalah Evidence Based Policy, artinya di tataran kebijakan. Kemudian ditingkatkan menjadi PDEBP yang kemudian kami kembangkan menjadi Post Disaster Evidence Based Planning, bukan lagi policy. Ini tataran praktis. Harapannya kalau sudah planning, ini adalah tataran implementasi di lapangan, sehingga kemudian kaitannya dengan perizinan pemanfaatan tata ruang, itu insya Allah bisa dikembangkan Prof. Terima kasih. Lahan yang sekian hektar itu nanti ketika katakanlah setelah 30 tahun itu siapa pemiliknya nanti? Padahal yang ganti rugi adalah pemerintah. Hari ini
badan yang menangani sudah ad hoc, sudah berubah. Dulu namanya BPLS, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Sekarang sudah berubah menjadi PPLS. Itu berada di bawah Kementerian ESDM. Artinya kalau kita lihat bahwa siapa yang kemudian memiliki lahan ini, kalau berada di peta area terdampak hari ini, itu sudah milik pemerintah, Prof. Karena proses ganti rugi, cash and carry-nya sudah selesai. Bagaimana kemudian yang di luar dari PAT, ini tugas pemerintah untuk kemudian mengawal Bapak Kepala Dinas, Bapak Lurah, bagaimana kalau kemudian perizinan ini pemanfaatan ruang kalau tidak sesuai. Artinya kesesuaian itu harus berdasarkan dokumen potensi resiko bencana, di mana zona merah, kuning, dan hijau, dan bagaimana dokumen pemanfaatan tata ruangnya. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah pengembangan bisa berjalan, Prof. Terima kasih. Oke, cukup dari saya. Baiklah, kita beralih ke penguji akademik. Saya mengingatkan bahwa masing-masing hanya 3 menit ya, satu saran atau satu pertanyaan saja. Yang pertama adalah Ibu Dr. Suning SEMT, monggo. Pak Mike, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua dan anggota tim penguji dan kepada Promovendus, selamat hari ini telah memasuki sidang terbuka doktornya. Ketika kita lihat bahwa sudah 18 tahun Lumpur Lapindo, kemudian kalau sekarang sudah 2024, itu artinya berbicara soal tata ruang, itu sudah melakukan beberapa kali revisi terkait dengan rencana tata ruang wilayah kota. Kemudian Promovendus menyampaikan bahwa belum ada sinkronisasi antara RT/RW, kemudian belum adanya RDTR. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira dengan kondisi existing yang terjadi 18 tahun yang lalu, kemudian masih banyak sekali permukiman, infrastruktur, dan yang lainnya, seperti potret yang disampaikan oleh Promovendus, masih sangat memprihatinkan kondisi secara existing. Kira-kira menurut Promovendus, bagaimana peran pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini untuk mengawal kebijakan tata ruang kawasan Lumpur Sidoarjo biar tidak terulang kembali, mengingat saat ini isu tambang sudah sangat santer. Khawatirnya akan terjadi hal-hal negatif yang lebih seru daripada Lumpur Lapindo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo. Terima kasih Ibu Dr. Suning MT atas pertanyaannya. Bagaimana kemudian pemerintah mengawal kebijakan ini? Tentunya adalah membuat regulasi yang ketat. Ketika regulasi itu sudah dibuat, maka insya Allah perizinan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan tracknya. Misalkan hari ini, kalau kemudian memang RDTR itu belum dimiliki dari 3 kecamatan itu, maka minimal dokumen yang lainnya yang menjadi acuan adalah RT/RW itu sendiri. Bagaimana Kabupaten Sidoarjo itu memiliki dokumen RT/RW hasil dari kebijakan politisnya kepala daerah itu adalah tahun 2009 sampai 2029. Ini yang harus menjadi acuan meskipun bicaranya di RT/RW itu skalanya makro, belum lagi skala detail. Harapannya kemudian yang kedua adalah pemerintah harus kemudian melakukan percepatan untuk membuat dokumen RDTR sehingga harapannya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang khususnya pasca bencana di Kecamatan Jabon, Porong, dan Tanggulangin bisa segera direalisasikan. Terima kasih Ibu Dokter. Oke, matur suwun Bu Suning. Untuk selanjutnya adalah Ibu Dr. Reni Ratnawati STMT. Monggo. Oke, terima kasih Prof. Sebelumnya mohon izin selamat dan sukses untuk Bapak Muhammad Sofwan atas studinya sampai pada tahap ini. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan paparan yang disampaikan oleh Promovendus, mohon dapat dipaparkan atau dijelaskan mengenai dampak lanjutan kaitannya dengan lingkungan yang ada yang ditimbulkan sampai dengan saat ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Reni Ratnawati STMT. Bagaimana dampak lingkungan atau dampak lanjutan daripada Lumpur Lapindo ini atau Lumpur Sidoarjo? Tentunya hari ini ada 2 dampak yang sangat kelihatan di Lumpur Sidoarjo. Yakni yang pertama adalah kaitannya dengan pencemaran, baik itu pencemaran air maupun lingkungan. Yang kedua adalah dampak land subsidence atau penurunan tanah. Ini yang sangat kelihatan Ibu. Sehingga harapannya daripada secondary hazard atau dampak lanjutan lingkungan ini menjadi fokus khusus pemerintah untuk kemudian mengawal bukan hanya Kabupaten Sidoarjo tapi skala provinsi dan skala nasional untuk membangun dan membuat peraturan skala kebijakan kebencanaan nasional karena Lumpur Sidoarjo ini bukan bencana lokal tapi bencana multinasional. Terima kasih.
Oke, yang terakhir, matur suwun. Yang terakhir adalah Ibu Dr. Yunia Dwi Nur Cahyani, STMT. Ini penanya kedua wedok kabeh. Kan udah dipilih sama Brundus. Milih sing wedok-wedok. Oh, nakalan ya. Cari yang cantik, Prof, kayaknya. Oke. Baik, Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota, dan saya ucapkan selamat ke Pak Sofwan. Jujur ya Bapak Ibu, yang ujian Pak Sofwan yang dedek saya ya. Oke, gini, sebenarnya Pak Sofwan ini menarik ya, karena kan ribuan ya orang terdampak di sana gitu. Termasuk kakak ipar saya sendiri sekeluarga itu juga menjadi korban Lapindo juga. Nah sebenarnya menurut panjenengan itu bagaimana sih sebenarnya upaya masyarakat itu untuk mengawal supaya apa yang sudah dirancang ini bisa terrealisasi gitu. Karena dampaknya kan tidak hanya setahun 2 tahun gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Yunia Dwi Nur Cahyani, STMT, Dekan Fakultas Teknik, Uniba Surabaya. Sudah saya pilih Prof. Mekaten, matur nuwun. Insya Allah bagaimana kemudian kaitannya dengan upaya masyarakat untuk mengawal bahwasannya ada yang namanya Desa Tangguh Bencana Ibu hari ini. Itu adalah salah satu upaya masyarakat untuk mengawal. Harapannya Desa Tangguh Bencana itu ada beberapa instrumen, ada 17 dokumen yang harus dimiliki oleh desa untuk mengawal, termasuk kaitannya dengan pengurangan risiko bencana. Ke depan, masyarakat bisa kemudian urun rembuk, di mana kemudian wilayah-wilayah yang boleh dimanfaatkan atau tidak, di mana kemudian masyarakat juga ikut berkontribusi untuk mengawal resiko yang ada. Harapannya kalau dengan cara seperti itu, maka ke depan potensi resiko itu bukan malah meningkat, tapi insya Allah bisa direduksi. Terima kasih Bu Dekan. Matur nuwun. Oke, matur suwun. Akhirnya selesai juga Surundus. Dengan telah selesainya waktu tanya jawab dan untuk menentukan predikat kelulusan Surundus, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad Surabaya, saya skor selama kurang lebih 15 menit. Dan penguji meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus disilahkan meninggalkan ruang ujian. Hadirin disilahkan duduk kembali. Terima kasih. Promovendus disilahkan memasuki ruang ujian. Dan penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad Surabaya atas nama Saudara Moh Sofwan, saya nyatakan dibuka kembali. Pengumuman predikat kelulusan Promovendus oleh Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian terbuka program Doktor Ilmu Administrasi dan telah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Brundus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja saudara Brundus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari pustakaan, kemampuan Brundus dalam menarik simulasi yang bermanfaat, cara Brundus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Brundus dengan baik bidang ilmu yang diteliti,
semangat Saudara Firdaus dalam upaya meneruskan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan guna serta sumbangan yang berharga dari disertasi Firdaus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan segala peraturan dan wewenang yang ada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya. Maka dengan ini sudah memutuskan bahwa disertasi saudara diterima, dan dengan demikian Saudara Moh Sofwan telah memberikan pendidikan doktor pada program Doktor Ilmu Administrasi serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sebetulnya ujiannya terbuka cum laude ya, cuma karena diakumulasi dengan nilai-nilai mata kuliah sehingga beliau kurang sedikit, harusnya udah cum laude tentunya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini bagus sekali. Kepadanya diberikan hak untuk memiliki gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Penyerahan tanda lulus oleh Rektor. Pembacaan dana oleh Dr. Moh Sofwan. Kepada Dr. Muhammad Sofwan disilakan menuju tempat duduk yang telah disediakan. Oke. Monggo suaminya disalam Ibu, dicium. Cium dong pipi. Pesan-pesan promotor. Monggo Prof. Rudi. Prof. Rudi atau Prof. Rudi? Prof. Rudi ya? Monggo Prof. Rudi. Terima kasih yang terhormat Pak Ketua, Pak Rektor, yang terhormat para guru besar, Prof. Agus Salahuddin dari UMER, Prof. Hartono dari Unipa, Prof. Agus Kristianto, dan para penguji yang lain, yang terhormat para penanya akademik, undangan, dan yang berbahagia Saudara Dr. Sofwan beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan, mengantar Saudara Dr. Sofwan untuk promosi gelar doktornya dan berjalan lancar dan baik. Yang kedua, saya sampaikan selamat pada Pak Dr. Sofwan telah menyelesaikan studinya dengan tepat waktu dan dengan baik. Tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor, ini walaupun sangat memuaskan rasa cum laude itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, menarik apa yang dikaji oleh Pak Sofwan, mencoba melihat bencana alam dalam perspektif kebijakan publik, khususnya public policy evidence based atau kebijakan publik berbasis evidence dengan segala operasionalnya. Dan itulah memang tugas negara. Jadi tugas negara dalam konteks kebijakan mau bencana mau pasca bencana,
itu negara harus hadir, tidak hanya cukup dengan sebuah policy, karena juga terkait dengan implikasi dari policy itu. Karena kita memaknai policy itu social re-engineering, rekayasa sosial, bagaimana kebijakan pemerintah secara kondusif mampu memfasilitasi akibat bencana dengan segala konsekuensinya. Itulah yang mau dicoba dipaparkan oleh Pak Sofwan, dan Pak Sofwan berhasil dengan baik, dan saya berharap pesannya Pak Rektor Unipad tadi harus jadi buku supaya bisa dipublikasikan dan dibaca oleh semua orang, terutama oleh orang-orang Kabupaten Sidoarjo, sehingga perencanaan pembangunan di kawasan bencana menjadi lebih baik. Itulah harapan saya. Sekali lagi saya sampaikan selamat, dan saya juga minta maaf di dalam relasinya sebagai promotor dan co-promotor bersama Prof. Arief, kalau dalam hal relasi kita ada hal yang kurang berkenan. Harapan saya tentu setelah lulus ini bukan selesai tugas Anda, tapi terus meningkatkan kapasitas sebagai seorang doktor administrasi. Untuk itu dibangunlah relasi dengan para dosen, dengan para kolega, dengan alumni, dan seterusnya, supaya kapasitas kita sebagai seorang doktor ilmu administrasi betul-betul mampu menjawab tantangan di dalam pembangunan. Ya, hari ini kita memang ujian terbuka di level ini, tetapi pada ujian yang sebenarnya ketika Anda berkecimpung di masyarakat di dalam membangun kawasan bencana menjadi kawasan yang baik. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang dipandu oleh Dr. Hamim Esos MIKOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini ujian terbuka telah berjalan dengan penuh hikmah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu di jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkat rahmat dan hidayahmu, ujian terbuka pada sore hari ini telah berjalan dengan penuh hikmah. Semoga apa yang beliau peroleh pada sore hari ini berguna fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru dan dosen-dosen kami yang ikhlas mendidik kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat ujian terbuka ditutup oleh Ketua. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya pada hari ini Selasa 25 Juni 2024 atas nama Dr. Muh Sofwan saya nyatakan ditutup.